Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku gak ada capek-capeknya sharing ke kalian tentang dunia pencarian kerja, karena aku tuh gak pengen kalian tuh tersesat, kalian tuh kebingungan pada saat kalian itu lagi bingung-bingung nyari kerjaan. Nah, sekarang aku nanya ke kalian, kalian pernah gak sih ada di posisi kalian tuh bingung ya ketika melihat atau nemu sebuah lowongan kerja? Kalian bingung, kok aku gak pernah dengar perusahaan ini ya? Kok namanya asing ya gitu? Pernah gak sih? Terus kalian bingung nih, kalian mau apply atau enggak karena kalian gak pernah dengar nama perusahaannya, tapi posisinya kalian tuh minat gitu loh. Gimana cara kalian ngeyakinin diri kalau perusahaan itu tuh bener-bener asli, bukan perusahaan bodong? Nah, di sini di video ini aku mau sharing ke kalian gimana sih cara aku mengidentifikasi sebuah perusahaan itu valid atau enggak, real atau enggak, fiktif atau enggak saat aku mau ngelamar pekerjaan. Yaudah, gak usah lama-lama, cus nonton videonya. Oke, jadi sebenarnya perusahaan itu seharusnya udah terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tujuannya buat apa? Jadi supaya perusahaan-perusahaan ini, produk-produknya, bisnisnya, usahanya, atau layanan jasanya punya legalitas sesuai perundang-undangan. Jadi tuh mereka dipastikan berada di jalur yang benar gitu ya, produk-produk bisnisnya. Jadi kita bisa ngecek nih kebenaran keberadaan perusahaan yang kita temui di websitenya Ditjen Administrasi Hukum Umum ini. Jadi kita langsung buka aja websitenya, kalian tinggal ketik ahu.go.id, terus kita pilih nih kolom pencarian atau unduh data. Ya bener yang ini. Next kita tinggal masukin aja nih di kolom pencariannya nama perusahaan yang mau kalian identifikasi kebenarannya. Jangan lupa ada step CAPTCHA juga ya. Kita klik cari dan keluar deh hasilnya. Ini contohnya aku coba cari PT Kereta Api Indonesia ya, misal. Nah, nanti di sini kita tuh juga bisa tahu profil lengkap dan data terbaru dari perusahaan dalam bentuk PDF loh. Tapi berbayar sih. Ya udahlah ya, kalau cuma mau ngecek perusahaan itu valid atau enggak, ya udah tinggal nyari aja di kolom pencarian itu tadi. Ntar kalau misalnya muncul di daftar, berarti oke, perusahaan itu aman-aman aja. Tapi ada tapinya nih. Kalian harus garis bawahi kalau nggak semua perusahaan itu juga terdaftar di website ini. Terus gimana kak, kalau ternyata perusahaan yang aku tuju tuh dia nggak ada di website ini, apa beneran bodong? Belum tentu juga, karena bisa jadi mungkin perusahaan yang kalian tuju itu tuh masih skala kecil, atau mungkin baru berdiri, atau mungkin cuma bisnis pribadi gitu. Jadi ya jelas aja nggak terdaftar di Ditjen AHU ini. Jadi belum tentu yang tidak terdaftar itu penipuan ya. Terus gimana cara mengetahui perusahaan yang nggak kedeteksi sama Ditjen AHU ini? Oke, jadi aku mau kasih tahu lagi tips buat kalian mengidentifikasi perusahaan di lowongan tertentu ini dia beneran valid atau enggak ya. Tips yang pertama adalah kalian cek profil perusahaan di internet. Kalian tinggal ketik aja di Google nama perusahaannya itu apa, muncul apa nih di internet tentang perusahaan itu. Muncul websitenya kah, atau mungkin muncul pengalaman-pengalaman orang yang pernah seleksi di dalamnya kah, atau mungkin muncul pengalaman dari karyawannya sendiri kah. Kalau misalnya muncul beberapa informasi tentang perusahaan itu, kalian baca dulu informasinya positif atau negatif. Kalau informasinya fine-fine aja, ya berarti perusahaannya itu fine-fine aja. Tips yang kedua, misal ada perusahaan yang nggak kalian temuin websitenya, kalian coba cek sosmed di perusahaan itu. Jadi kalian cari di sosial media, entah mungkin di YouTube, atau mungkin di Instagram, atau mungkin di Facebook perusahaannya. Kalian lihat nih, postingan terupdate-nya itu tuh kayak apa? Fine-fine aja, atau mungkin udah kadaluarsa 2-3 tahun yang lalu gitu. Kalian perlu waspada gitu kan. Kalau misal perusahaan udah lama nggak update, ya bisa jadi perusahaannya sebenarnya udah nggak ada gitu. Terus lowongan itu diterbitkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang emang berniat untuk menyalahgunakan data, bisa juga. Misal kalian mau ngelamar di all shop gitu lah ya, all shop rumahan, kalian bisa cek dari sosial medianya, kalian cek testimoni dari konsumen-konsumen mereka, feedbacknya baik nggak ke all shop itu. Kalau misalnya baik, ratingnya bagus, ya berarti all shop itu cocok buat kalian lamar, karena dia nggak punya citra negatif di mata konsumennya. Tips yang ketiga adalah cek lokasi kantor perusahaan.
Ini penting banget sih buat kalian cari tahu. Kalian boleh cek di Google Maps, kalian ketik nama perusahaannya, ada nggak sih kantornya di situ. Kalian lihat nih dari sudut pandang 360 derajat. Jadi kalian bisa lihat dari segala sisi, dari kanan, kiri, depan, belakang kantor perusahaannya itu. Beneran ada nggak sih gedung bangunannya? Atau kalau misal kalian masih ragu ya, kalian boleh datang aja langsung ke lokasi yang ada di Maps itu. Buat lebih meyakinkan diri kalau misalnya perusahaan itu gedungnya ada di jalan tersebut. Karena memang ada kan beberapa perusahaan yang berdiri di ruko kecil, terus juga ada perusahaan-perusahaan yang dia itu lokasinya ada di perumahan gitu. Aku tuh dulu sering sih interview di kantor-kantor yang lokasinya itu di perumahan. Aku sempet ragu karena emang masa iya sih kantor ada dalam perumahan? Ternyata juga emang beneran gitu loh. Dan ya nggak abal-abal, karena aku langsung datengin langsung tempatnya dan aku cek semua profilnya, sosial medianya. Jadi bikin aku yakin buat datang. Ya udah, segitu dulu video yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum. Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.